Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Andiransyah Saputro dengan NIM 202111181 dari kelas S5C. Di sini saya akan sedikit mereview buku mengenai hukum acara peradilan agama. Bukunya seperti ini, yang ditulis oleh Dr. Haji Zulkarnain SHMH dan juga Dewi Mayaningsih SHMH dengan nomor ISBN 978-979-076-642-6. Penerbitnya CV Pustaka Setiam Bandung dengan halaman total 458 dan tahun terbit itu tahun 2017. Itu cetakan pertama. Nah, sebenarnya ada banyak bab yang dibahas dalam buku ini. Ada total sekitar 17 bab, tapi yang akan saya review ini nanti yang sesuai dengan apa yang diajarkan pada mata kuliah hukum acara peradilan agama. Baik, yang pertama mungkin yang saya akan bahas adalah mengenai soal susunan organisasi dalam peradilan agama. Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwasanya susunan organisasi peradilan agama terbagi menjadi pimpinan, yang kedua ada hakim anggota, yang ketiga ada panitera, yang keempat ada sekretaris, dan yang terakhir ada jurusita. Yang selanjutnya adalah mengenai kompetensi atau wewenang dalam peradilan agama. Wewenang atau kompetensi peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai pasal 4 sampai pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan 1. Pengadilan agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. Yang kedua, pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Nah, ada dua kompetensi atau kewenangan lembaga peradilan agama. Yang pertama adalah kewenangan mutlak atau kewenangan absolut yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara dalam lingkup sesuai dengan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing peradilan. Ada yang namanya peradilan agama yang nanti sangkut pautnya dengan masalah waris, hibah, ekonomi syariah, dan lain-lain. Untuk pengadilan tata usaha negara meliputi masalah-masalah yang mengenai tata usaha negara, peradilan militer, dan juga pengadilan negeri. Yang kedua ada kewenangan relatif. Kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah atau daerah hukumnya masing-masing atau yurisdiksi hukumnya masing-masing, seperti itu. Kemudian yang ingin saya bahas pada buku ini adalah mengenai asas-asas dalam peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang pertama adalah asas personalitas keislaman, yang kedua adalah asas kebebasan, yang ketiga adalah asas wajib untuk menyampaikan, yang keempat asas persidangan terbuka untuk umum, yang kelima asas sederhana cepat dan biaya ringan, yang keenam asas legalitas, yang ketujuh asas equality, dan yang terakhir adalah asas aktif membantu dan memberi bantuan pada pencari keadilan. Lanjut pada pembahasan berikutnya adalah mengenai gugatan dan permohonan di dalam peradilan agama. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gugatan. Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak tertentu dari pihak tertentu. Yang kedua adalah permohonan. Permohonan adalah surat permohonan yang berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung suatu sengketa sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Pada isi yang termaktub dalam surat gugatan itu ada 3. Yang pertama adalah identitas para pihak, yang kedua adalah posita atau fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, dan yang terakhir adalah petitum, yaitu berisi
isi tuntutan. Kemudian proses berperkara dan persiapan sidang di pengadilan agama. Pertama, di dalam sidang pasti ada yang namanya penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan. Yang kedua adalah pemanggilan para pihak yang bersengketa, yakni penggugat maupun tergugat. Lanjut pada sidang pertama. Nah, patut digarisbawahi bahwasanya di sidang pertama pastinya ada suatu problematika yang notabene itu dari pihak tergugat maupun penggugat. Jika tergugat sudah dipanggil patut tetapi ia dan kuasanya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus secara first step. Jika pemohon atau penggugat sudah dipanggil dengan patut dan ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, perkara yang diajukan tersebut digugurkan. Karena apa? Soal gugatan dari penggugat itu yang notabene untuk menggugat sekiranya tidak hadir pada sidang hari pertama itu dengan analoginya seperti tidak menghargai apa yang jadi kewenangan pengadilan. Terus ada kemungkinan dari penggugat di sidang pertama itu, yang pertama adalah menyabut gugatan, yang kedua adalah mengubah gugatan, dan yang terakhir adalah mempertahankan gugatan. Ada juga eksepsi dari pihak tergugat, yakni adalah acara pengambilan keputusan yang harus diambil berdasarkan musyawarah majelis hakim, dan juga berita acara persidangan dan ditandatangani oleh hakim yang memuat keterangan jelas segala sesuatu tentang pemeriksaan perkara persidangan. Lanjut. Di sini tadi saya akan menyampaikan di situ Tadi saya menyampaikan soal apa yang menjadi kejadian yang bisa saja terjadi pada sidang pertama. Di sini saya akan menyampaikan runtutan dari proses pemeriksaan sampai pada saat pihak perdamaian. Yang pertama adalah proses pemeriksaan di pengadilan. Yang kedua nanti ada membacakan surat gugatan. Yang ketiga adalah penggugat tidak hadir atau perkara digugurkan. Yang keempat ada tergugat tidak hadir, diputus first take. Yang kelima ada perlawanan atau verzet. Terus yang keenam ada eksepsi atau sanggahan. Yang ketujuh ada gugat balik atau rekonvensi. Yang kedelapan adalah proses dengan 3 pihak, vogging, intervensi, dan jaring. Itu menjadi landasan bahwasanya untuk membantu penggugat atau tergugat diperlukan pihak ketiga. Yang kesembilan ada para pihak berdamai, upaya mendamaikan para pihak. Terus yang terakhir kemungkinan ada jika pihak meninggal dunia. Terus di sini di buku ini juga disampaikan mengenai proses pembuktian di pengadilan agama. Ada beberapa macam alat bukti. Yang pertama ada surat, yang kedua ada saksi, yang ketiga ada persangkaan hakim, yang keempat ada pengakuan, kelima sumpah, keenam pemeriksaan di tempat, ketujuh saksi ahli, kedelapan pembukuan, kesembilan pengetahuan hakim. Di bab terakhir mengenai buku ini menyinggung soal bantuan hukum dan juga jurisprudensi peradilan agama dan juga contohnya. Kita telah satu persatu. Bantuan hukum. Istilah bantuan hukum berkaitan dengan profesi advokat. Dalam hukum Islam, istilah advokat berasal dari bahasa Arab yaitu al-mahami yang setara maknanya dengan pengacara ataupun yang sering kita dengar adalah lawyer atau advokat. Pekerjaan advokat tersebut disebut pula al-mahamah yang setara maknanya dengan kata advokasi. Kemudian yang kedua adalah jurisprudensi. Secara etimologi kata jurisprudensi berasal dari bahasa Inggris yaitu jurisprudence yang berarti general theory of law, teori ilmu hukum, atau jurisprudensial bahasa Latin yang berarti keputusan hakim, berisi suatu peraturan yang dibuat sendiri untuk menyelesaikan perkara yang diberikan wewenang kepadanya. Dengan demikian, jurisprudensi dapat berarti sebagai berikut. 1. Ilmu tentang penerapan undang-undang peradilan. 2. Himpunan keputusan pengadilan yang diikuti oleh para hakim dalam mengadili atau memutuskan perkara yang serupa. Demikian, jurisprudensi adalah kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi mengenai perkara tertentu berdasarkan pertimbangan atau kebijaksanaan hakim yang diikuti sebagai pedoman oleh hakim lain
dalam memutus perkara yang sama atau hampir sama. Hakim mempunyai kebebasan dalam mengambil rujukan atas perkara yang diperiksanya, juga harus berpedoman pada jurisprudensi untuk perkara yang sejenis. Jurisprudensi yang sudah teruji kebenarannya secara formal dengan mengacu pada jurisprudensi yang ada, hakim-hakim agama yang memeriksa dan memutuskan perkara yang sejenis tidak akan keliru lagi dalam mengambil keputusan secara teori. Jurisprudensi dapat dipakai kembali setelah dianalisis secara mendalam. Hal ini didasarkan pada kerangka berpikir berikut. 1. Putusan pengadilan memiliki dua dimensi, yaitu wujud penetapan hukum dalam peristiwa hukum yang konkret dan cerminan pembentukan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban berijtihad sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Yang kedua, keputusan pengadilan didasarkan pada sumber baik dalam hukum material maupun dalam hukum formal. Ketiga, keputusan pengadilan didasarkan atas sumber hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dan pandangan para ahli, atau yang sering kita kenal dengan hukum adat atau the living law. Yang keempat adalah keputusan pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan, tentunya setelah melalui proses peradilan dengan prosedur hukum yang berlaku. Yang kelima atau yang terakhir, keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap menjadi bagian sumber hukum tertulis dalam wujud yang nyata dan terbatas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review buku berjudul Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia yang ditulis oleh Dr. Haji Yulkarnain, SHMH, dan juga Dewi Mayaningsih, SHMH. Dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wa ma taufiq illa billah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.